Air merupakan komponen penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Mayoritas kegiatan manusia tidak terlepas dari penggunaan air. Tetapi, ketergantungan manusia akan air tidak mencerminkan bagaimana sikap manusia dalam mengelola sumber air. Fakta yang terjadi, banyak sekali sumber air yang sudah tercemar akibat kecerobohan manusia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi sungai di Indonesia dari tahun ke tahun semakin buruk. Buruknya kualitas air tentu mengakibatkan berbagai dampak buruk seperti rawannya masyarakat terjangkit kolera dan disenteri. Daerah aliran sungai atau biasa disingkat DAS merupakan ruangan di mana sumber daya alam, utamanya vegetasi, tanah, dan air berada dan tersimpan. Berbagai upaya perbaikan DAS yang rusak telah dilakukan. Akan tetapi, akan lebih optimal apabila dilengkapi dengan sistem pemantauan DAS yang mampu mengawasi secara menyeluruh. Penggunaan Unnamed Aircraft System akan cocok untuk misi tersebut. Menurut Foundries Environmental, hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengawasan area sungai adalah kandungan polutan air, ketersediaan alga, kekeruhan air, eutrofikasi, dan arus air. Selain itu, data geometrik sungai merupakan hal yang penting untuk pengelolaan sungai. Sedikitnya, ada dua hal yang dapat dilakukan dengan UAS menggunakan drone, yaitu mendapatkan citra digital DAS dan pengukuran kualitas air untuk sama-sama diteliti. Unmanned Aerial Vehicle atau biasa disebut UAV merupakan teknologi yang menyajikan sebuah platform untuk membawa sensor dan kamera yang berguna untuk misi pengintaian dan pemantauan. UAV yang terkenal dengan sebutan drone memiliki ukuran kecil, gangguan visual yang rendah, serta kemampuan manuver yang tinggi. Ada dua jenis yang umum diketahui mengenai UAV, yaitu fixed wing dan rotary wing. Fixed wing adalah jenis UAV yang memiliki kemampuan cruising dengan kecepatan tinggi namun tidak memiliki kemampuan VTOL sehingga membutuhkan landasan pacu bila diterbangkan. Rotary wing memiliki dua kemampuan, VTOL dan hovering. VTOL adalah kemampuan terbang tanpa landasan pacu, sedangkan hovering adalah kemampuan untuk melayang di udara tanpa melakukan perpindahan. Namun, UAV jenis rotary wing tidak memiliki kemampuan cruising dengan kecepatan yang tinggi, sehingga kurang lincah bila digerakkan secara horizontal. Oleh karena itu, wahana yang lebih cocok untuk membantu misi pengelolaan DAS adalah tilt wing, di mana UAV jenis ini memiliki mekanisme putar untuk mengubah sudut dari motor dan sayap sehingga dapat memenuhi fungsi dari fixed wing dan rotary wing. Drone yang digunakan akan menerapkan ortofoto, yaitu suatu teknik pemotretan udara atau gambar satelit yang terkoneksi secara geometrik seperti penyamaan skala gambar. Teknik ini memproyeksikan secara paralel vertikal dari permukaan. Kamera akan mengambil gambar dari beberapa titik permukaan yang akan digabungkan oleh program dan menghasilkan digital orthofoto map dengan akurasi geometrik dari sebuah peta dan karakteristik visual dari sebuah citra. Penerapan ortofoto pada drone akan mempermudah pemantauan area sungai. Drone juga dilengkapi berbagai sensor untuk mengukur kualitas air, seperti kekeruhan, temperatur, dan tingkat keasaman. Wahana akan dikendalikan dengan remote control dengan jarak maksimal 100 meter. Drone terkoneksi dengan Ground Control Station atau biasa disingkat GCS yang berfungsi sebagai perangkat kontrol dan penerima data real-time. Pada layar GCS, tertampil display kamera dari drone, digital map, dan tampilan sikap dari drone. Proses sistem dari wahana akan diambil dengan menerbangkan drone. Drone akan terbang dengan sayap dan motor yang menghadap ke atas, layaknya rotary wing, sehingga dapat diterbangkan di mana saja. Setelah menggapai ketinggian yang cukup, drone akan memutar sayap dan motor menghadap ke depan seperti fixed wing, lalu menuju lokasi area sungai. Drone akan memantau DAS dari atas dan mengambil data citra
Data citra tersebut akan dikirimkan ke perangkat kontrol utama, yaitu GCS. Setelahnya, drone akan turun cukup dekat dengan permukaan air sungai, lalu mengerahkan lengan sensor untuk masuk ke dalam air dan mulai mengukur kualitas air sungai. Data-data kualitas air seperti kekeruhan, tingkat keasaman, dan temperatur air akan dikirimkan ke GCS. Penerapan UAS menggunakan drone dalam misi pengelolaan daerah air sungai memberikan dua manfaat utama. Dari segi data penggunaan drone dengan ortofoto akan menghasilkan data citra yang akurat dan perspektif yang lebih luas karena dipantau dari atas, serta penggunaan drone dengan sensor lebih efektif karena dapat melakukan beberapa pengukuran dalam satu kali penerbangan. Sedangkan dari kebutuhan data kualitas air, penggunaan drone akan mengurangi resiko kecelakaan karena penggunanya mengendalikan drone dari jauh. Dengan drone, juga pemantauan area sungai dapat menyeluruh karena beberapa titik area sungai sulit dijangkau oleh manusia, seperti area sungai dengan medan yang berbahaya ataupun sungai yang terletak di kawasan pabrik. Program ini cocok bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan meraih daerah-daerah aliran sungai yang terdata memiliki kualitas air yang buruk dan belum optimal pengelolaannya. Hadirnya ide penggunaan UAV dalam pengelolaan das dapat menjadi salah satu solusi untuk kita menyelesaikan misi penyelamatan bumi secara praktis dan tepat.